dan saudara yang terkasih, sekitar 15 tahun yang lalu saya sempat memberkati pasangan suami istri. Dalam persiapan saya rada ragu-ragu, ngasrek memberkati mereka. Ternyata dari omongan-omongan sang calon suami jauh dari suci, telah berbuat apa saja yang tidak bagus. Tetapi calon istri meyakinkan saya, pastor, saya mencintai dia dan saya yakin saya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dia berjanji dengan kepala tertunduk, pastor, saya akan bertobat. Saya memberkati mereka, tapi hampir setiap tahun sang istri singgah di rumah saya. Ceritanya selalu sama, tentang kenakalan, ketidakberesan, kejengkelan terhadap suaminya. Jauh dari sempurna, nggak ada perubahan. Suaminya dari dulu sampai sekarang tetap nakal. Banyak orang sudah memberi nasihat kepada dia. Mbak, tolong pakai otak dikit, cerai, pisah dari dia, daripada hidup memaafkan, berkorban, melayani. Percuma, nggak ada faedahnya, sengsara kamu sendiri. Jangan hidup mumpung hidup hanya satu kali. Nikmatilah, cerai. Tapi hebat si perempuan itu. Dia mengatakan apa? Menggeleng-gelengkan kepala. Saya tidak pernah memikirkan untuk menceraikan suami saya, betapapun dia menyakiti saya. Saya justru hidup, saya justru menikah untuk membahagiakan dia. Itu tujuan hidup saya. Ketika saya menikah, saya berjanji, saya akan setia kepada kamu dalam segala untung dan malang, sehat dan sakit. Pun kalau suami saya sekarang sakit, kalau dia malang, tujuan hidup saya adalah membahagiakan dia. Hebat, luar biasa kesaksian dia. Dia tambah, saya sudah berjanji dan saya sudah tekad, saya akan memikul suami saya betapapun dia berat. Saya akan memikul dia sampai di pintu surga, sampai dia selamat. Dan mudah-mudahan kalau dia sampai ke pintu surga berkat usaha saya, mudah-mudahan saya pun bisa masuk, nyelip masuk surga. Banyak orang kagum. Aku hidup untuk menghidupkan, menyelamatkan suami saya. Itu tujuan hidup saya. Itu janji saya. Dan ketika orang bertanya kepadanya, Mbak, dari mana kamu mendapat keyakinan? Dari mana kamu mendapat kebahagiaan kayak ginian? Dari mana kamu mendapat kekuatan untuk setia pada ucapan kamu? Kemudian si mbak itu nunjuk kepada salib. Saya mendapat kekuatan dari Yesus yang tersalib. Tahu apa yang dikatakan oleh Yesus ketika dia disalib? Bukan kutukan kepada manusia, bukan. Yang dikatakan, sekarang tujuan hidup saya tercapai. Kini nama saya dimuliakan. Oleh karena saya ditinggikan pada kayu salib, maka saya akan bisa menyelamatkan banyak orang-orang lain. Aneh. Mana ada orang yang waras yang akan mengatakan demikian? Mana ada orang yang waras yang akan mengatakan ketika orang yang menyalibkan Yesus, Al-Gojo, ketika mereka sedang main judi sekitar pakaiannya, Bapa ampunlah mereka, selamatkanlah mereka. Oleh itu aku datang ke dalam dunia ini untuk hanya melaksanakan kehendak Allah Bapa. Maka Yesus itu tidak pernah berdoa, Bapa,
Bantu saya supaya saya tidak disalibkan. Yesus saya mengatakan, Bapa, kalau itu menjadi pribadimu, kalau itu menjadi tujuan hidupmu, aku pun bersedia melaksanakan hal itu. Mati untuk menyatakan cinta sehabis-habisnya kepada umat manusia, kendati mereka banyak berdosa. Mestinya itu menjadi bahan renungan bagi kita. Saya suka bertanya, pasangan suami istri duduk di hadapan saya suka bertanya pada si Kasep, Sep, menurut kamu pria yang gagah perkasa, hebat, siapa di antara kalian berdua menjadi nomor satu? Kau atau kekasihmu? Tak jarang orang mengatakan saya. Orang yang hidup untuk membahagiakan dirinya sendiri, never happy, nggak pernah happy. Dia nikah egoisme, memuaskan diri sendiri. Maka tanya kepada dirimu sendiri, walaupun belum menikah, walaupun mau menikah atau sudah menikah, ya, sebenarnya apa yang menjadi tujuan hidup saya? Tak jarang orang mengatakan tujuan hidup saya adalah membahagiakan diriku sendiri. Mengapa kau mau menikah? Supaya saya mendapat pembantu, saya mendapat suami yang mempunyai banyak uang yang mau melayani saya. Saya mencari banyak rezeki supaya saya aman dalam hidup saya. Kemudian tanya, kau bahagia enggak? Dan seringkali mengatakan, saya feel alone. Saya seringkali merasa kesepian, tidak bahagia. Segala bentuk hidup bagi dirimu sendiri sudah adalah kepalsuan. Ikut sama dewa-dewa yang palsu, yang memanjakan kita, yang mengatakan kau akan menjadi bahagia kalau kau hidup bagi dirimu sendiri. Tipu, bohong. Tujuan kebahagiaan kita manusia letak di mana? Membahagiakan orang lain. Saya bisa berbuat apa? Biar saya harus berkorban. Saya bisa berbuat apa supaya papi mami saya, supaya orang tua saya, supaya saudara saya, supaya kekasih saya menjadi bahagia. Mati untuk menghasilkan banyak buah. Dalam masa prapaskah ini, kita berbicara banyak tentang solidaritas. Solider dengan orang-orang yang menderita, orang-orang yang susah. Kita tertantang lewat saja penderitaan orang-orang lain atau berhenti pada penderitaan orang lain. Bungkuk, selamatkan dia. Kendati harus berkorban, kendati rugi. Mempunyai uang untuk enak makan sendiri saja atau untuk memberi kepada seorang gelandangan supaya dia bisa bertahan dalam hidupnya. Rugi, pastor. Nggak ada rugi. Nggak ada rugi kalau kita menghidupkan orang-orang lain yang ada buah yang banyak. Semoga saja kita tergerak oleh tema dari masa prapaskah ini. Beriman berarti mau solider, mau berkorban, mau mengangkat orang-orang lain dari kesusahan, mau menghidupkan sesama manusia. Dan demikian kita melaksanakan kehendak Allah Bapa yang demikian adanya, cinta pada manusia. Kehendaknya manusia berkali-kali sering berdosa, mengecewakan kemurahan dari Allah. Tapi kemurahan dari Allah itu tidak akan berkurang sepeser pun. Ada di dalam hatinya. Tujuan berada adanya Allah, tujuan hidupnya Yesus Allah memberi hidup berkelimpahan kepada orang yang dijumpainya. Saudara, jangan salah pilih. Jangan mau hidup hanya mau menang sendiri saja. Rugi, betul rugi. Hiduplah, bagilah dirimu sendiri, bagilah segala bakat dan talentamu untuk membahagiakan orang lain. Di situ letaknya tujuan hidup kita masing-masing. Semoga demikian.